Ketika engkau berpuasa, merendahkan diri sama Tuhan, kau sedang membersihkan dirimu. Kau sedang dagingmu kau lemahkan, rohmu kau kuatkan. Dan yang paling hebat dari puasa itu, bukan berarti ini bukan perbuatan agamawi, no. Jangan lakukan puasa supaya Tuhan berkenan sebagai no. Bukan itu maksud saya. Tapi berpuasa dan menunjukkan keseriusan kita sama Tuhan. Bahwa kita pengen deket. Kita pengen nempel. Kita butuh dan perlu Tuhan. Amin. Ada satu hal yang paling hebat setelah engkau mendekatkan dirimu sama Tuhan. Ada damai sejahtera itu. Ada damai. Yang gak bisa dibayar dengan apapun. Ada sukacita yang gak terjelaskan. Amin. Dan pelan tapi pasti kau akan bisa dengar suara Tuhan dalam hidupmu. Suaranya bukan audible, anakku, ku, belok kiri, ri. No, ada Roh Kudus di sini. Yang kalau engkau lagi sedih, dia akan ngomong, jangan takut, aku menyertai engkau. Ketika engkau lagi khawatir, dia bilang, aku pelihara engkau. Karena Tuhan masih ngomong sampai hari ini. Tuhan gak hanya ngomong sama pendeta. Tuhan gak hanya ngomong sama yang di mimbar. Kalau engkau anaknya, dia masih terus ngomong sampai hari ini. Tapi permasalahannya bukan Tuhan gak ngomong. Tapi daging kita terlalu berisik. Daging kita terlalu banyak omong. Daging kita, suara kedagingan kita terlalu kuat. Sehingga Roh Kudus ngomong ketutup. Sama seperti kalau kita pergi ke mall. Di mall terlalu berisik, kita harus masuk ke kamar baru bisa dengar. Kadang-kadang bukan Tuhan gak ngomong. Kadang-kadang bukan Tuhan gak bicara. Kadang-kadang bukan Tuhan gak tuntun. Kadang-kadang bukan Tuhan gak mengasihi. Kadang-kadang bukan Tuhan gak kasih petunjuk. Tapi sederhananya terlalu berisik daging kita. Sehingga Tuhan gak kedengeran sama kita. Makanya kenapa saudara perlu lapar dan haus sama Tuhan. Makanya kenapa kalau saudara bolehkan, kalau saudara izinkan, kalau saudara mau ambil waktu. Apapun jenis puasa saudara, apapun. Puasa gak main sosial media. Puasa kalau saudara suka golop, gak main golop. Waktu golopmu kau pakai untuk ketemu Tuhan. Kalau saudara suka drama Korea, saudara gak nonton drama Korea. Saudara pakai waktu untuk nonton drama Korea, untuk baca firman. Kalau saudara suka ngopi, bangun pagi harus ngopi. Kau gak ngopi, kau ganti teh, sama aja itu. Kan daging kita kan bangun pagi kan pengen ngopi. Tapi kita ganti waktu ngopi kita buka Alkitab, kita bilang gini, speak to me Lord. Ngomong sama saya mau dengar suaramu Tuhan. Bicara sama saya mau dengar tuntunanmu Tuhan. Dunia ini ngeri loh. Di depan kita kelihatannya lurus, ujungnya mencelakakan. Depan kita kelihatannya tulus, ternyata bulus sama kita. Kita kira untung, ternyata buntung. Saudara bisa ditipu, saudara bisa dibohongin, saudara bisa dikerjain sama orang bisa jahat sama saudara. Bagaimana kita bisa lepas dari jebakan itu? Gak lain gak bukan dia kasih Roh Kudus. Tapi Roh Kudus gak bisa bicara kalau kita terlalu sibuk sama dunia kita. Kalau kita terlalu sibuk sama hidup kita. Dia ngomong, tapi kita gak dengar at all. Berapa banyak orang yang hidupnya hari ini tanpa arah. Berapa banyak orang Kristen yang cuma jalan aja gitu, gak ngerti mau buat apa. Padahal Roh Kudus mau tuntun dia, Roh Kudus mau sertai dia. Padahal Roh Kudus mau membawa dia ke air yang tenang, membawa dia untuk ke rumput padang, rumput hijau, dan seterusnya. Maka kita bilang, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan apa? Dipuaskan.